Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-babus sab'in was sab'un, ini bab 78. Fin nahyi 'anil ghibah wan namimah, di dalam larangan menggunjing seseorang saudaranya, wan namimah, dan menebarkan fitnah, wan namimah, mengadu domba atau menebarkan fitnah. Amal ghibah faqad nasallahu subhanahu ala zammiha fi kitabih. Sesungguhnya ghibah telah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wasubbiha sahibuha bi akli lahmil maitah, dan diserupakan orang yang suka ghibah itu seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri. Bi akli lahmil maitah, seperti makan dagingnya bangkai. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. La yaghdab ba'dukum, janganlah kalian menggunjing, ba'dukum, sebagian kalian semua, ba'dan, pada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah menyukai di antara kalian semuanya, ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya sendiri, maitan halih, mayit, menjadi bangkai. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumuh, maka tentu kamu merasa jijik, maka tentu kalian akan jijik untuk memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Surat Al-Hujurat ayat 15. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Perhatikan, ini hadis Nabi. Muslim atas muslim yang lain itu diharamkan darahnya, harta bendanya, harga dirinya, atau kehormatannya. Ada 3 hal kalau kita mengaku muslim, sesama muslim yang lain, itu ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar, yaitu darahnya, harta bendanya, ya, dengan tidak benar, dan juga adalah martabat harga dirinya. Kita tidak boleh menjatuhkan martabat sesama saudara kita, sama muslim. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini betapa sangat-sangat mudahnya kita ini di dunia medsos sekarang ini saling menjatuhkan, mencaci maki satu dengan yang lain, saling menjatuhkan, mencaci maki, menebarkan hoax sesama kaum muslim. Masya Allah, ini fitnah akhir zaman. Wa qala Abu Barzah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajazu wa la tadabaru wa la yaghdab ba'dukum ba'dha wa kunu ibadallahi ikhwana. Perintahnya Rasulullah, janganlah kalian saling dengki, iri hati, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membuka rahasianya saudara-saudaranya sendiri. Janganlah kalian merasa bangga membuka rahasia-rahasia temannya sendiri. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi kalian semuanya. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah kalian semua menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa an Jabir Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibah fa inal ghibah asyaddu minaz zina. Perhatikan di sini hadis Nabi. Takutlah kalian dengan suka menggunjing saudaranya sendiri. Fa inal ghibah, sesungguhnya ghibah, menggunjing temannya sendiri, itu lebih berat hukumnya, lebih besar hukumnya daripada melakukan zina. Fa inna rajul, sesungguhnya ada seseorang, qad yazni wa yatub, ada kalanya seseorang pernah melakukan zina, tapi dia bertobat benar-benar taubatan nasuha,
fayatubullah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian Allah menerima taubatnya. Ada orang yang benar-benar telah melakukan zina tapi taubatan nasuha, taubat yang benar-benar kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna sahibal ghibah, tetapi orang yang suka menggunjing, membicarakan aibnya orang lain, la yughfaru lahu hatta yughfaru lahu sahibuh. Orang itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi orang yang digunjing, orang yang dibicarakan, orang yang difitnah belum memaafkan dirinya. Hadirin, sekarang ini ada kadang-kadang ormas membenci terus mencaci maki pemerintah. Itu kan seolah-olah menggunjing pemerintah, ya apa enggak? Si anu pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini, pejabat ini. Sekarang Menteri Agama digunjing begini, digunjing di dunia medsos macam-macam. Hati-hati, masalahnya kamu belum tentu ada kesempatan untuk minta maaf sama umpamanya sekarang Pak Presiden, betul? Kita gunjing Pak Jokowi, kira-kira kita ada enggak kesempatan? Pak Jokowi, nanti kalau kita ada kesempatan, saya minta maaf dulu tahun sekian saya pernah menggunjing Bapak, saya menebarkan hoax untuk Bapak, begini. Bisakah kita ada kesempatan untuk minta maaf sama dia? Paham apa paham? Ya, beda dengan kalau kita menggunjing itu, masya Allah berat urusannya itu, karena bisa diampuni oleh Allah kalau kita sudah mendapatkan maaf daripada orang yang kita repot. Betul apa betul? Kita gunjing seluruh pejabat negara ini begini. Ada mengatakan seluruh negara pemerintah ini, aparatur negara ini tauhid semuanya. Waduh, berhala semuanya. Wah, repot ini. Kalau dia sudah mengatakan gini, ini sudah menggunjing namanya, menebarkan fitnah ini. Ya, iya apa tidak? Terus kapan kita bisa minta maaf sama mereka? Ya. Kok kayak kita sudah ahli surga sendiri, seolah-olah kita sudah punya tiket masuk surga, mereka semua ahli neraka atau gimana? Naudzubillah summa naudzubillah. Maka oleh karena itu di sini orang yang ghibah dosanya lebih berat daripada zi. Nah, hadis Nabi nih. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Marartu lailatan usra bi ala aqwamin." Saya, kata Rasulullah SAW, pernah melewati ketika saya Isra itu, saya melewati suatu kaum. Yang kaum itu mencakar-cakar wajahnya, tangannya itu seperti api, seperti yang sangat tajam, dicakar-cakar dengan kukunya yang sangat tajam, tercabik-cabiklah wajahnya itu, kesakitan. Tapi tetap aja diteruskan, mencabik-cabik mukanya, tapi terus-menerus dilakukan terus. Ya Jibril, saya berkata, ya Jibril, man haulai, siapa itu ya Jibril? Kenapa mereka mencakar-cakar mukanya sendiri ya Jibril? Qal haulai alladzina yaghtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Kata malaikat Jibril, mereka itu ya Rasulullah, mereka itu ya Muhammad adalah manusia-manusia yang suka menggunjing saudara-saudaranya sendiri. Mereka menjatuhkan martabat harga dirinya mereka saudara-saudara sendiri. Kalau kita menggunjing kebanyakan menjatuhkan martabat orang lain apa tidak? Menjatuhkan orang lain apa tidak? Masya Allah. Gara-gara itulah mereka nanti di akhirat dihukum seperti itu dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sulaiman bin Jabir, ataitun Nabi, saya Sulaiman bin Jabir, saya mendatangi Rasulullah. Saya bertanya, alimni khairan antafi'u bih. Ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang bermanfaat untuk diriku ya Rasulullah, yang bermanfaat untuk diriku ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan perkara yang baik walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan perkara yang baik walaupun sesuatu apapun juga. Pokoknya perkara baik jangan kau meremehkan. Silaturahim baik, ya, ngaji baik, majelis ilmu baik, jangan kau remehkan.
walau anta sabba min dalwika fi ina'il mustaqa wa antul ka'afaka bibisri khusnin wa in adbara fala taghtabhu. Kata Rasulullah SAW, walaupun kebaikan itu hanya sekedar menuangkan, hanya sekedar kamu membantu menuangkan minuman untuk saudara kamu yang mau minum. Contohnya ini, orang majelis ilmu membantu menuangkan, ini perkara baik. Dikira ini perkara baik, menuangkan untuk saudara-saudara kamu, menuangkan untuk saudara-saudara kamu yang sedang mau minum. Sekarang minum kopi, ya, bisa minum air. Menuangkan perkara itu saja, ini perkara baik. Jangan kau remehkan. Jangan seolah-olah kamu merasa bahwa kamu pahalanya sudah banyak sehingga kamu tidak perlu khidmat dalam perkara-perkara yang baik. Wa antul ka'akhaka, dan kalau kamu berjumpa dengan saudara kamu, perhatikan di sini, kalau kamu berjumpa, perkara yang baik berikutnya lagi, kalau kamu berjumpa dengan saudara kamu, maka berjumpalah dengan wajah yang bibisrin hasanin, dengan ajere wajah. Bahasa Jawa itu cerianya wajah, jangan merengut, ya. Kalau ketemu seseorang itu jangan merengut, jangan kau lipat muka kamu, paham ya? Kalau bertemu sama seseorang yang mukanya itu yang enak, ya, bahasa Jawa itu ajer, bahasa Indonesia apa? Apa bahasa Indonesia? Ya, cerianya wajah, wajah yang ceria, wajah yang ceria kepada seseorang. Wa in adbara fala taqtamu, dan jika kamu sudah berpisah, jangan engkau menggunjingnya. Kalau kamu sudah berpisah dengan saudara kamu, jangan engkau menggunjingnya. Jangan umpamanya kalau ketemu sih baik-baik, oh masya Allah, dari mana, alhamdulillah, selamat datang, marhaban ya akhi, terima kasih, selamat datang. Begitu beliau pulang, ya Allah, dia itu ya, oh jangan. Nah, perintah Rasulullah, kalau sudah membelakangi, janganlah engkau menggunjing. Wa qala al-Barra, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asma'al awaik. Rasulullah pernah khutbah, dalam khutbah itu sampai Rasulullah bersuara, yang suaranya itu kemudian orang-orang yang ada di rumah, perempuan-perempuan yang di rumah mendengarkan, sampai gemuruh, artinya sampai tertimbul kesibukan di rumah-rumah mereka. Wa qala ya ma'sara man amana bilisanih wa lam yu'min biqalbih. Ini khutbahnya Rasulullah SAW menakutkan. Wahai orang-orang yang beriman dengan lesannya, wahai orang-orang, kata Rasulullah, ma'sara man amana bilisanih, yang beriman dengan mulutnya, wa lam yu'min biqalbih, yang tidak beriman di hatinya. Masya Allah, Rasulullah SAW mengatakan begini, wahai orang-orang yang beriman di mulutnya saja, yang tidak beriman di hatinya, la taghtabul muslimin, janganlah sekali-kali kalian menggunjing saudaranya sama muslim, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian menyelidiki aurat-aurat mereka. Mereka punya kelemahan-kelemahan, malu-malu, ada perkara yang dianggap malu buat dirinya, jangan engkau teliti, jangan engkau menyelidiki aurat mereka. Fa inna man tatatabba'a aurata akhihi, barang siapa yang sesungguhnya orang yang suka menyelidiki aurat-auratnya saudaranya sesama muslim, tatatabba'allahu auratahu, maka Allah akan menyelidiki aurat-aurat dirinya. Yafdahuhu fi jawfi baitih, yang Allah akan menyebarkan, membuka aibnya, aurat-aurat dirinya di tengah-tengah rumah tangganya sendiri. Masya Allah, hati-hati, ini kata Rasulullah SAW. Jadi orang yang dikatakan yang suka menggunjing, yang suka ini, dikatakan seolah-olah orang yang beriman di mulutnya, tidak beriman di hatinya. Na'udzubillah summa na'udzu. Wakil auhallahu ila Musa alaihissalam, diriwayatkan Nabi Musa, auhallahu ila Musa, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, man mata taiban minal ghibah fawa akhiru man yadkhulul jannah. Kata Rasulullah,
kata Allah SWT hadis qudsi, barang siapa yang mati tapi di akhir kematiannya sebelum ajalnya dia baru bertobat daripada sifat menggunjing sesamanya muslim, suka menghibah sesama kaum muslimin, fawa akhiru man yadkhulul jannah, maka ketahuilah orang-orang yang baru taubat di akhir hidupnya, maka orang itu adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga. Wa man mata musyiran 'alaiha, dan barang siapa dia mati tapi sampai mati belum taubat karena suka menggunjing, membicarakan aibnya sesama muslim, fawa awwalu man yadkhulun nar, orang itu adalah pertama kali orang yang masuk neraka. Bayangkan di sini, orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang mati tapi belum bertobat daripada menggunjing sesama naudzubillah summa naudzuh. Wa qala Anas diriwayatkan daripada sahabat Anas, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas yasum yaum. Rasulullah pernah menyampaikan annas yasum bisaumi yaumin. Annas manusia puasa satu hari. Faqala la yuftiranna ahadan hatta udzina lahu. Janganlah kalian berbuka sampai kalian diizinkan. Fasaman nas, maka orang-orang berpuasa. Hatta ida amsau, sehingga ketika mereka berjalan sampai sore, ja'ala rajul yaji liyaqul ya Rasulullah zalaltu shaiman. Ya Rasulullah, kami puasa ini. Ada seseorang yang menghadap Rasulullah. Fa'adzin li aftar. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berbuka ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengizinkan. Maka kemudian datanglah seorang yang laki-laki lain. Maka datanglah laki-laki yang lain, minta izin untuk berbuka. Faqala ya Rasulullah, ada laki-laki terus kemudian, ya Rasulullah, fatatani, ada dua wanita ya Rasulullah yang ikut berpuasa dari keluargaku. Mereka puasa ya Rasulullah, tapi mereka malu untuk menghadap kepadamu ya Rasulullah. Maka oleh karena itu saya mintakan izin supaya dia berbuka ya Rasulullah. Maka saya mintakan izin supaya mereka dua perempuan itu untuk bisa berbuka ya Rasulullah. Fa'arada anhu, maka Rasulullah berpaling dari orang ini. Rasulullah tidak memberi jawaban, tapi Rasulullah berpaling, tidak memberi jawaban kepada orang yang minta izin. Kemudian mengucapkan lagi, Rasulullah berpaling. Kemudian kemudian suma'adahu fa innahuma lam. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahuma lam yasuma. Perempuan dua itu yang kamu izinkan itu tidak berpuasa. Mereka itu tidak puasa. Wa kaifa yasum? Bagaimana dia berpuasa? Man dalla naharuh ya'kulu luhuman nas. Dia itu memang kelihatannya tidak makan, tidak minum, tapi dia sedang makan daging-dagingnya saudaranya sesama muslim. Daging-dagingnya manusia. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idhab famurha in kanat shaiman antas taqiya. Maka oleh karena itu kamu berangkatlah ke sana, pergi kamu, pulang kamu. Maka kalau dia berpuasa, suruhlah dia memuntahkan daripada apa yang ada di dalam perutnya. Faraja'a, maka kemudian pulang ini laki-laki, fa'ahbarahu fastaqata. Maka kemudian disuruh dua perempuan itu suruh memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, minhuma alaqatan. Maka kemudian keluarlah dari dua perut perempuan itu alaqah min damin, gumpalan-gumpalan daging. Gumpalan-gumpalan daging. Jadi hakikatnya orang yang suka menggunjing sesama muslim itu dia sedang makan, hakikatnya dia sedang makan dagingnya saudaranya sesama Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa qala Anas khatabana Rasulullah fadaqara. Diriwayatkan oleh Anas, Rasulullah pernah khutbah. Rasulullah pernah berkhutbah, wa'azuma sa'nuh, dan demikian agungnya, haibahnya, wibawanya daripada khutbahnya Rasulullah. Inna dirham yusibuh rajul minar riba. Kata Rasulullah, sesungguhnya uang dirham yang seseorang itu mendapatkannya daripada uang riba, itu a'zam indallah fil khati'ah, itu lebih besar dosanya kata Rasulullah. Itu lebih berat dosanya kata Rasulullah. Fil khati'ah fi sitti wa salasina zaniyah yazniha ar-rajul.
orang yang makan riba, kata Rasulullah. Orang yang makan riba, kata Rasulullah, itu kata Rasulullah lebih berat, lebih besar hukumnya, dosanya daripada orang yang melakukan dosa minasitti wasalasin, 36 orang yang melakukan zina. Perhatikan, ada orang yang makan riba itu dosanya lebih berat daripada 36 orang yang melakukan zina. Wa arbar riba, dan yang lebih daripada perkara riba, lebih berat lagi daripada orang makan riba, 36 orang zina dosanya. Ya, lebih berat daripada itu. Tapi apa ini? Lebih ribanya riba, perkara yang lebih berat daripada riba itu apa? Irdur rajul al muslim, yaitu menjatuhkan harga dirinya, martabatnya, muruahnya sesama muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah, kita menjatuhkan martabat sesama muslim itu lebih berat hukumnya daripada melakukan zina. 36 orang yang melakukan zina. Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Ini apa ini masih wa amman namimah fa khaslatun. Namimah ini mengadu domba. Wa amman namimah orang yang suka memfitnah ini fa khaslatun. Zamimah itu suatu keadaan yang sangat dicela, dalam agama. Di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hammazin massa'in binamim, orang yang suka mencela, orang yang suka kesana kemari, binamim, dengan menyebarkan fitnah. Al-Quran mengatakan hammazin masya'im binamim, orang yang suka mencela, orang yang suka menebarkan fitnah, kesana kemari, jalan kesana kemari, binamim, dengan apa itu? Menyebarkan fitnah. Naudzubillah summa naudzubillah. Utullin ba'da dzalika zanim, utullin yang tabiatnya kasar, ba'da zalika zanim, yang terkenal dengan jahatnya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi tiap-tiap orang yang pengumpat, lumazah dan pencela. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat, orang yang suka hammalatal hatab, orang apa itu? Pembawa kayu dan penebar fitnah. Di dalam Al-Quran, tabbat yada abi hammalatil hatab. Innaha kanat nammamah hammalah, karena dia orang yang suka membawa kayu dan suka menebarkan lil hadis fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a, surat at-tahrim. Fa khanata, maka kemudian wanita-wanita itu berkhianat huma pada suaminya, falam yughni anhuma, maka tidak bisa membantu kedua suami itu, huma pada keduanya, minallahi syai'an. Kila, yang dimaksud di sini adalah imratul Lut, yaitu istrinya Nabi Lut. Tuhabbiru bidhaifan, yang mengabarkan dengan tamu malaikat. Nabi Lut itu kedatangan tamu cakep-cakep. Kaumnya Nabi Lut itu penyakitnya yang laki-laki tidak boleh ketemu dengan laki-laki yang cakep karena dia terkena homo. Perempuannya suka perempuan, yang laki-laki suka laki, maka dikatakan kaumnya Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut orang-orang homosek itu. Lah ini begitu datang tamunya malaikat cakep-cakep. Ini istrinya Nabi Lut justru mengabarkan keluar, tidak menyimpan rahasia. Ya, tidak menyimpan rahasia, mengabarkan Lut punya tamu, maka orang-orang pada berdatangan mau ketemu tamunya Nabi Lut, berebutan ingin bertemu sama Nabi Lut. Sama malaikat ada yang masuk ke rumahnya, mendobrak-dobrak pintu, sama Nabi Lut, sama malaikat langsung diusap mukanya langsung ambles semuanya, ya, ambles, tidak ada hidung, semuanya ambles, melesek ke dalam, ya, melesek ke dalam. Itu diantara ceritanya Nabi Lut diantara. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya Nabi Lut istrinya itu mengatakan wa imratun nuh tukhabbiru annahu majnun. Dia mengabarkan kalau dia punya suami Nabi Lut itu majnun, orang gila. Nah, ini kadang-kadang istri-istri yang suka protes, istri-istri yang suka tidak terima, yang tidak bersyukur dengan suami, terus kadang-kadang meremehkan suami
suaminya, oh suami saya bahlul, suami saya majnun, suaminya saya bodoh, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hati-hati ya, hati-hati, masya Allah. Ini diantaranya ini. Kemudian istrinya Nabi Lut itu termasuk yang mendapatkan azab sama dengan kaumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga, sekali-kali tidak akan masuk surga orang yang suka menebarkan fitnah. Ayyuma rajulin asa'ala rajulin kalimatan wa huwa minha bari'un liyusinu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah usinahu biha yaumal qiyamah finnar. Seseorang yang menebarkan kepada saudaranya sesama orang laki-laki itu, seseorang yang lain, suatu kalimat ungkapan wa huwa minha bari', kemudian orang ini nambah-nambah. Kalau ada pembicaraan kemudian ditambah-tambah, disebarkanlah ke orang lain. Iya, saya dengar itu si A itu ngomongnya gini, ditambahilah ngomongnya itu sesungguhnya rasa begini, langsung dikemas jadi bermacam-macam bumbunya, dikemas bumbunya macam-macam sehingga macam-macam suaranya, persepsinya orang macam-macam. Nah, orang yang suka menebarkan kata-kata seperti ini, yang kemudian dengan kata-kata itu menimbulkan menjelekkan orang itu, maka kata hadis Nabi ini, maka orang itu haqqan 'ala Allah, maka hak bagi Allah untuk orang itu juga dibukakan aib-aibnya sehingga orang itu dimasukkan ke neraka di hari kiamat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida 'ala muslim bi syahadatin laisa laha bi ahlin, barang siapa bersaksi atas muslim yang lain dengan satu kesaksian, laisa laha bi ahlin, yang itu tidak daripada ahlinya, tidak ahlinya dia bersaksi, maka silahkan engkau bertempat tinggal di dalam neraka. Inna apa itu wa yuqal inna sulusa adabil kubri minan namimah. Ini dikatakan sesungguhnya sepertiga siksa kubur itu, orang yang disiksa di alam kubur itu sepertiganya itu adalah karena orang menebarkan fitnah, menebarkan hoax, menebarkan apa itu perselisihan di muka bu. Wa Ibnu Umar anin Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha lama khalaqal jannah. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ketika menciptakan surga, qala laha, maka kemudian Allah bersabda kepada surga, takallami, surga, bicaralah kamu surga, silakan kau bicara. Faqalat, maka surga itu berkata, sa'idaman dakhalani, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang bisa masuk ke dalam diriku, ke surga, kata surga itu. Terus kemudian faqala al-jabbaru jalla jalaluhu wa izzati wa jalali, al-jabbar, maka kemudian Allah yang bersifat al-jabbar, jalla maha agung Allah, wa izzati, dan dengan agung, wa jalali, dan agung, tidak akan masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga 8 golongan. Tidak akan masuk surga 8 golongan. Yang pertama adalah mutminu khomrin, orang yang suka mabuk-mabuk. Wala musiran ala zina, orang yang masih suka melakukan zina. 2, orang yang suka melakukan zina. Wala qattat, orang yang suka mengadu domba. 3, yang tidak akan masuk surga. Wa an-namam, orang qattat itu namam suka mengadu domba tadi. Wala diwasun, dan orang yang menjadi mucikari, pelacuran. Wala syartiun, dan tidak akan masuk surga polisi-polisi. Hati-hati, polisi-polisi di sini tidak sembarang polisi yang tidak adil. Paham ya? Polisi-polisi yang tidak adil, polisi-polisi yang tidak jujur. Kalau plesetannya Gus Dur itu, polisi yang paling jujur itu adalah polisi, kata Gus Dur waktu itu ya. Kalau itu ada 3 polisi yang paling jujur. Polisi tidur pertama, polisi
Polisi tidur jujur apa enggak? Pernah minta-minta apa enggak ini? Enggak pernah minta-minta ya. Terus kedua, patung polisi. Patung polisi walaupun begini terus jujur enggak pernah minta-minta, betul? Ya. Terus yang ketiga, Pak Hugeng, Kapolri yang dulu pertama kali. Itu ada Kapolri rumahnya ngontrak. Pak Hugeng itu jadi Kapolri rumahnya ngontrak, mobilnya jelek, motornya jelek. Itu Pak Hugeng. Disogok sama orang-orangnya, dimarah-marah. Wah, kalau sekarang tidak tahu. Yang kayak begitu, yang model Pak Hugeng itu masih banyak atau sedikit ya kira-kira ya? Semoga banyak, amin Allahumma. Tapi kalau yang tidak jujur, ini diterangkan di sini. Ya, yang tidak jujur, polisi-polisi yang tidak jujur, hati-hati nih. Ya, karena dia itu memegang hukum gitu loh ya. Masalahnya kenapa langsung polisi? Karena dia itu penegak hukum. Kalau dirinya tidak bisa menegakkan atas dirinya sendiri, itu yang masalah. Karena dia penegak hukum. Kalau dia tidak tegak sendiri, itu yang masalah. Nanti berat urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mukhannis, yang berikutnya lagi yang tidak akan masuk surga, orang laki-laki yang suka ke cewek-cewekan. Mukhannis itu ke perempuan-perempuanan. Orang suka berpenampilan perempuan, gayanya perempuan, rambutnya dibikin kayak perempuan, terus jalannya kayak perempuan, wes macam-macam. Ada yang kayak gitu. Laki-laki pakai pakai apa namanya, daster. Ada laki-laki pakai daster. Ada enggak? Pakai kerudung. Ada tidak? Yang berikutnya lagi nama sunzur wala qatur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Walalladzi yaqul ala alayya ahdullah, orang yang berjanji, saya berjanji atas nama Allah, tapi dia tidak tepati. Jadi berjanji dengan nama Allah tapi dia tidak tepati. Diriwayatkan warawal Ka'bar Ahran bin Israil asabun qahtun fastas qamusa. Diriwayatkan di dalam kitab Ka'bul Ahbar, dalam Bani Israel pernah suatu ketika terjadi bencana kekeringan yang luar biasa lamanya. Kemudian Nabi Musa berdoa. Nabi Musa berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Orang-orang dikumpulkan, ya Allah, minta hujan ya Allah. Ini umatmu sangat banyak, binatang-binatang sudah sangat butuhkan, minta hujan ya Allah. Tidak turun hujan. Katakanlah sudah istisqa, tidak turun hujan. Coba bayangkan, ini Nabi Kalimullah minta sama Allah, tidak dikabulkan. Terus akhirnya ayo sholat lagi, minta lagi, tidak dikabulkan lagi. Wah, ini Nabi Musa ini tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kemudian, ya Allah, ada apa ini ya Allah? Kenapa tidak dikabulkan doa kami ya Allah? Maka kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Musa, karena di antara orang-orangmu itu, orang-orang yang minta hujan kepada kami ini, itu ada wakun namaman. Ada orang yang suka mengadu domba, orang yang suka menebarkan fitnah. Karena di antara di tengah-tengah umatmu itu ada orang yang suka menebarkan fitnah Musa, maka oleh karena itu suruhlah dia tobat. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tunjukkanlah saya mana orangnya. Tidak usah, nanti saya sudah mengatakan, tidak usah sebutkan, suruh aja mereka tobat. Terus Nabi Musa khutbah, wahai kalian semuanya, kita sudah berdoa sama Allah, tidak dikabulkan. Minta doa lagi sama Allah, tidak dikabulkan, tidak ada hujan. Karena saya mendapatkan wahyu di antara kalian ada orang yang suka ketat, orang yang suka mengadu domba, orang menebarkan hoax, menebarkan fitnah. Kalau sekarang mungkin orang yang suka menebarkan lewat HP, lewat medsosnya. Kalau sekarang ini, maka kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Kan di antara kalian ada orang yang suka ketat seperti ini. Maka tobatlah kalian. Begitu mereka tobat, ayo akui semuanya, tobat semua, astagfirullahaladzim, minta ya Allah turunkan hujan, langsung hujan deras luar biasa. Maka oleh karena itu hadirin, orang-orang yang menebarkan fitnah ini justru yang menyebabkan negara kita ini, NKRI ini, banyak musibah. Kita ini dalam krisis terus menerus karena di antara muslim suka menebarkan fitnah, caci maki, kebencian kepada sesama muslim. Naudzubillah summa naudzu. Supaya kita semua, keluarga kita, kaum muslimin muslimat NKRI ini dijauhkan, diselamatkan dari para orang-orang yang penebar fitnah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين